Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhasul Umamah, NIM 046 sebagai moderator dan pemateri. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi strategi pembelajaran fikih MI. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Dia Salma Oktafa Aini NIM 036, yang kedua ada Mira Nurulita NIM 038, yang ketiga ada Rahmawati Sinta Dewi NIM 040, yang keempat ada Putri Devi Yunitasari NIM 044, dan yang terakhir ada saya sendiri. Langsung saja ke pembahasan, langsung simak pembahasan dari kami. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai pengertian strategi pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia militer. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu stragos, yang berarti jenderal atau panglima. Sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejeneralan atau ilmu kepanglimaan. Pengertian strategi tersebut kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan, yang dapat diartikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian ada juga pengertian strategi menurut Sanjaya Wina. Menurut Sanjaya Wina, istilah strategi di dalam konteks belajar mengajar, strategi berarti pola umum perbuatan guru dan peserta didik di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Untuk melaksanakan suatu strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran, yaitu suatu proses pengajaran yang diselenggarakan oleh guru dalam satu kali tatap muka. Berdasarkan beberapa pengertian strategi pembelajaran, dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah urutan kegiatan yang sistematik, pola-pola umum kegiatan guru yang mencakup tentang urutan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu klasifikasi strategi pembelajaran fikih di MI. Ada beberapa klasifikasi strategi pembelajaran fikih MI, diantaranya 1. Strategi pembelajaran langsung. Pada strategi ini, seorang pendidik memiliki kadar yang lebih tinggi atau dominan. Sehingga pada strategi ini, siswa atau peserta didik menjadi lebih pasif karena seakan-akan mereka tidak memiliki kesempatan untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Pada strategi ini sering disebut dengan pembelajaran induktif, problem solving, pengambilan keputusan dan penemuan. Pada strategi ini antara guru atau pendidik beserta peserta didik saling keterkaitan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran interaktif. Pada strategi pembelajaran ini lebih mengarah pada sebuah proses diskusi bagi peserta didik. Pada strategi ini, peserta didik disarankan atau dianjurkan untuk lebih aktif karena di sini guru atau pendidik hanya sebagai fasilitator saja. Sehingga peserta didik harus mampu menggali dari berbagai informasi pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran melalui pengalaman, di mana pada strategi ini terdapat kegiatan yang lebih mengarah pada pusat pengalaman siswa itu sendiri dan berorientasi pada suatu tindakan peserta didik. Dari strategi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan inisiatif perseorangan, kemandirian, dan peningkatan diri. Hal ini sangat bagus untuk mendorong peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang terdapat pada dirinya masing-masing, sehingga mereka bisa menjadi lebih percaya diri dalam proses pembelajaran. Komponen dalam membuat strategi pembelajaran MI.
yaitu pelaksanaan pengembangan strategi pembelajaran fikih MI yang efektif akan semakin mudah apabila terlebih dahulu mengenali bagian-bagian atau komponen dari sebuah strategi pembelajaran. Antara lain, 1. Guru atau pendidik. Guru memiliki pengetahuan, sikap, gaya, dan kemampuan mengajar, wawasan, dan pandangan hidup sendiri. Artinya, guru sudah memiliki pegangan untuk mendampingi peserta didik dalam meraih mimpinya atau cita-citanya. Yang kedua, peserta didik, yaitu memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda-beda karena lingkungan keluarga, budaya, sosial ekonomi, dan tingkat kecerdasan yang berbeda pula. Hal ini dapat dipertimbangkan dalam menyusun strategi pembelajaran. Artinya, dari perbedaan tersebut, guru harus bisa memadukan dengan yang lainnya tanpa menterbelakangkan kemampuan individu masing-masing. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran atau proses penyampaian materi. Metode pembelajaran. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan dalam sebuah proses pembelajaran. Alat atau sumber belajar. Alat dan sumber belajar memiliki fungsi sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran penting dalam peningkatan pengetahuan melalui teknologi. Teknik evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Terakhir, ada jenis-jenis strategi pembelajaran fikih MI. Ada beberapa strategi pembelajaran fikih MI, yaitu yang pertama ada strategi ekspositori, di mana strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua ada strategi inquiry. Strategi inquiry ini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang ketiga ada strategi contextual teaching and learning, yaitu pembelajaran konsep yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik yang secara nyata, sehingga para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada strategi pemecahan masalah, di mana strategi pembelajaran berbasis masalah ini diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.